Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu bi umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Li mu'allif hadzal kitab Al-Imam Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi wa jami'i masyayikhina ila muntaha sanadihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wali muhsinin wal muhsinat, munfiqin wal waqifin fi ma'had Darul Ma'arif, khususon kepada Ustadz Akbar yang anaknya sedang sakit. Kita doakan semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan dari sakit anak beliau yang bernama Jinnaira Syafaqiyah Laksana. Sudah 9 kesembuhan anak bayi 9 bulan. Jadi usianya 9 bulan. Kemudian doa khusus juga Al-Fatihah untuk neneknya Ustadz Fahmi Suwandi yang bernama Sarmiyah binti Abdullah. Mudah-mudahan diampunkan dosanya, dibebaskan dari siksa kubur hingga hari kiamat, dikumpulkan di jannahnya Allah Ta'ala. Kemudian yang sedang berhajat Ustadz Jupri. Ustadz Jupri itu adalah donatur tetap. Setiap pekan beliau berinfak ke MDM. Bahkan dia juga mengajak para profesor itu untuk rutin berinfak. Jadi ada para profesor yang setiap bulan itu berinfak di MDM. Nah, ini ada hajat dari ibu beliau. Mohon didoakan supaya tanah Sidin segera laku, yang jika laku hasil penjualannya tanahnya seluas 300 meter persegi. Jika laku tempatnya di Handil Bakti Semangat Dalam. Jika laku sepenuhnya hasilnya akan diwakafkan untuk pembangunan MDM. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-Imam Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i fi kitabih Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anil ihsan. Wahai Rasulullah, kata malaikat Jibril, kabarkan kepadaku mengenai makna al-ihsan. Qala, Nabi kemudian bersabda, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau memandang Allah. Kata Imam An-Nawawi, wa hadza maqamul musyahadah. Ini adalah maqam atau kedudukan musyahadah. Berdasarkan hadis ini ada 2 maqam.
Yang pertama maqam muraqabah, yang kedua maqam musyahadah. Apa maqam muraqabah? Pada hadis ini letaknya di mana? Nanti pada lanjutannya. Fa illam tarahu fa innallaha yaraka, atau fa innahu yaraka. Jadi kalau engkau tak melihat Allah, maka Allah pasti melihat engkau. Itu maqam muraqabah, yakni maqam selalu merasa dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menghadirkan dan melatih maqam muraqabah ini, kata para ulama, nanti dia akan naik ke maqam musyahadah. Itu penjelasan Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Muraqil Ubudiyah, syarah dari kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi dijalani maqam muraqabah, nanti akan sampai ke maqam musyahadah. Maqam musyahadah itu adalah maqam di mana seseorang itu menyaksikan kebesaran Allah dalam setiap apa yang dia lihat, yang dia dengar, yang terjadi pada diri dia. Kalau istilahnya al-alama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Mafahim, itu adalah apapun yang ada di alam itu menjadi nahiyatur ruh, istilahnya, menjadi aspek, menjadi sesuatu yang menghantarkan kepada idrok silah billah, kesadaran hubungan dengan Allah. Itu kalau ulun memahami maqam musyahadah. Karena manusia memang tidak mungkin menyaksikan zat Allah di dunia, ya kan? Berarti yang disebut ka'annaka tarahu itu bukan berarti melihat hakikian zat Allah. Di dunia nggak bisa, nanti di akhirat ahlul jannah bisa. Nah, artinya apa? Memandang kebesaran Allah dalam setiap makhluk ciptaan Allah. Itu maqam musyahadah. Jadi wahadza maqamul musyahadah li'anna man qudira ayyushahida al-malika istahya ayyal tafita ila ghairihi fi salati wa ayyashghila qalbuhu bi ghairihi. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi, karena siapa saja yang dimampukan untuk menyaksikan Al-Malik, yakni Allah Ta'ala, maqamnya maqam musyahadah tadi, istahya, maka dia merasa malu, ayyal tafita ila ghairihi fis shalah, menoleh kepada selain Allah di dalam salat. Nah, di sini disebutkan khususnya salat, karena hadisnya menyebutkan anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah. Jadi dia itu, makanya juga ya dalam kitab Muraqil Ubudiyah Syekh Nawawi Al-Bantani, atau di saya agak lupa apakah di Bidayatul Hidayahnya matannya atau di syarahnya. Kadang-kadang baca matan dan syarah. Jadi yang pertama, ketika kita hendak sholat itu, hadirkan pada diri kita seolah-olah Allah itu hadir di hadapan kita ketika hendak sholat. Lalu surga di sebelah kanan kita, neraka di sebelah kiri kita. Makanya itu di Muraqil Ubudiyah ya, Muraqil Ubudiyah. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani juga sebutkan dianjurkan orang yang hendak sholat itu membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kan di masjid-masjid kaum tua gitu kalau. Nah, itu kalau antum nanya mana marojiknya, mana referensinya, itu kitab Muraqil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahkan kata Imam Ghazali, andai engkau itu tidak menemukan khusyuk dalam sholat, ini santri nih, misalkan sholat masih toleh kanan, toleh kiri, misalkan ada nyamuk menggaruk, misalkan nyamuknya sekong, garukannya 5 kali di titik yang berbeda loh. Itu ujar Sidin, coba dilatih begini sholat itu supaya khusyuk. Sama-sama kita lah mengamalkan. Bisa jadi pian yang mendengar lebih bisa mengamalkan daripada ulun.
Seolah-olah ada orang mulia di hadapan engkau yang menjaga engkau, entah gurumu kah, terutama gurumu, menjaga engkau yang sedang sholat. Maka apa perasaan engkau, kata Imam Ghazali? Pasti engkau akan menjaga ya rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, sampai adab-adab sholat, sunnah-sunnahnya pasti engkau akan jaga. Itu pertama engkau pikirkan itu, kata Imam Ghazali. Nah, kalau terhadap orang yang mulia, guru engkau kah, ya tadi, engkau bisa berlaku demikian, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dialihkan. Jadi bukan selalu merasa karena ini ada mintuha misalkan. Ya. Ada mintuha, ada min anum, tuha anum, mintuha anum. Atau guru tadi. Lalu kita khusyuk. Kalau terhadap manusia kita bisa khusyuk, lebih-lebih harusnya lebih-lebih ketika dia bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu cara membangun, melatih berpikirnya. Imam Ghazali menyarankan demikian. Terus kita lanjut. Jadi mestinya orang yang musyahadah dia malu ayal tafita ila ghairihi fi shalah, menoleh kepada selain Allah dalam salat. Mestinya orang yang musyahadah hatinya fokus kepada Allah, tidak menoleh kepada yang lain. Makanya dulu para sahabat ada yang tertancap anak panah, lalu ketika dia ingin mencabut anak panah itu, anestesinya, pembiusannya itu dengan sholat. Cabut nanti ketika aku sedang sholat. Gitu. Jadi memang ada terapinya. Orang tanpa pembiusan dengan memfokuskan atau hipnosis ya, dengan dihipnosis, aktivitasnya itu kan hipnosis. Orangnya namanya hipnotis. Ahli hipnosis itu namanya hipnotis. Nah, si pesulap merah lagi viral kan, menjelaskan dia mempraktekkan kakinya dibakar pakai api. Gak apa-apa kata dia, gak terasa sakit, karena dia mengalihkan pikiran ke lain. Nah itu ketemu kenapa dulu para sahabat kok tidak sakit ketika dicabut anak panahnya dalam keadaan sholat, karena fokus mereka kepada Allah. Jadi tidak mengalihkan pandangan hatinya maupun pandangan zahirnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini adalah yang membacakan ini belum tentu dia bisa mengamalkan. Tapi maksudnya dengan membacakan ini antum mendengar. Mudah-mudahan sudah ada bayangan tenang. Itu harusnya kita itu dalam sholat. Mudah-mudahan sampai karena saatnya kita bisa seperti itu. Wa ayyasghila qalbahu, dan tidak menyibukkan hatinya bi ghairihi, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa maqamul ihsani maqamus siddiqin. Maqam ihsan itu adalah maqamnya siddiqin. Orang-orang yang jujur. Orang-orang yang selaras antara ucapan, hati dan perbuatannya. Itu maqam siddiq, jujur. Apa yang diucap itulah yang ada di hatinya. Bukan kemudian membuat sandiwara. Telah terjadi tembak menembak, padahal satu arah, skenario. Itu tidak siddiq, tidak terpercaya. Wa qad taqaddama fil haditsil awal al-isyaratu ila dzalik. Sungguh telah berlalu dalam hadis yang pertama, yakni hadis innamal a'malu binniyat, isyarah ila dzalik, isyarat mengenai hal tersebut, yakni isyarat tentang maqamus siddiqin. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yaraka, sesungguhnya ya Allah memandang engkau. Nah ini yang tadi maqam muraqabah. Ghafilan in ghafilta, yaitu orang yang ghafil, orang yang lalai ketika engkau lalai fis shalah. Jadi ini tidak ingat dengan Allah dalam salat.
Pas di rumah ingat pondok, pas di pondok ingat rumah. Pas di rumah yang dipikirkan pondok, ya apakah santri ini banyu ngalir juga kah, makan juga kah, sudah ban santri. Begitu di pondok yang diingatkan di rumah, kucing makan juga kah, kucing pas sembahyang, nah itu ghafilan. Lalai in ghafilta fis shalah. Jadi diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau lalai dalam salat dari mengingat Allah, Allah itu memandang engkau. Dan yang dipandang Allah itu bukan cuma zahir tapi juga batin. Apa yang ada di dalam hati kita itu pun dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahaddatsat nafsu fi dzalik. Dan pembicaraan jiwa fiha di dalam salat. Jadi kan kadang pikiran kita, jiwa kita itu ngobrol gitu lah. Berdialog. Ternyata berdialognya di dalam salat. Mestinya ketika sholat itu dialog kita hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Jadi ada dialog. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, nisfain. Ya, pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada nisfain, ada dua bagian, nisfi wa nisfu abdi. Separuhnya itu adalah untukku dan separuhnya itu untuk hambaku. Iyyaka na'budu itu untuk Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Itu untuk Allah, bagiannya Allah. Wa iyyaka nasta'in itu bagiannya hamba. Apa yang menjadi hak Allah itu berarti menjadi kewajiban kita, dan apa yang menjadi hak kita tanda kutip itu berarti menjadi kewajibannya Allah. Ketika kita membaca iyyaka na'budu itu kewajiban kita dan itu menjadi haknya Allah. Begitu kita membaca iyyaka nasta'in itu menjadi hak kita, hak hamba, yakni ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mestinya batin kita berdialog dengan Allah. Kita baca itu dijawab sama Allah begitu dan seterusnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa akhbirni 'anis saah. Nabi lalu bersabda, kabarkan kepada Nabi yang bertanya kepada Jibril, fa akhbirni 'anis saah. Kabarkan kepadaku wahai Jibril kapan itu hari kiamat, as-saah. Disebut as-sa'ah kalau dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, sa'ah itu kan artinya waktu ya. Kalau dalam bahasa Arab sa'ah itu 1 jam. Kenapa kok disebut hari kiamat itu yaumus sa'ah? Karena baghtatan, datangnya hari kiamat itu tiba-tiba dan waktunya singkat gitu. Tiba-tiba, nggak ada yang tahu, tidak ada yang diberitahu, bahkan malaikat yang meniup sangkakala pun dia nggak tahu kapannya waktunya. Jadi tiba-tiba Allah begitu berkehendak, kata Allah tiup, seketika itu langsung ditiup, seketika itu langsung kiamat. Jadi baghtah istilah kalau dalam Quran itu di sini ya, saqulatis samawati wal ardi, saqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtatan. Jadi tidaklah kiamat itu datang kecuali dengan tiba-tiba. Dan waktunya singkat. Karena singkat itulah dia disebut sebagai as-sa'ah. Jelas ya? Nah, itu sebenarnya kalau kita mendengar yaumus sa'ah, mestinya bayangan kita itu langsung ngeri, itu takut. Kita disebut yaumus sa'ah, langsung ngeri, kita takut. Karena apa? Umat manusia ini saat ini dengan hari kiamat itu jauh lebih dekat ketimbang manusia pertama hingga saat ini. Ya kan? Karena dalam hadis Nabi menyebutkan begini, umur umat manusia itu ibarat 1 hari. Dan umat Nabi Muhammad itu antara asar sampai maghrib.
Tuh lihat, subuh dengan asar dibanding dengan asar dengan maghrib. Jadi apa? Itu di zaman Nabi itu. Di zaman Nabi ke kita sekarang sudah 1444 tahun. Tambah 13 lagi. Itu kan Hijriah. Ya kan, tambah 13. Jadi jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad itu jauh lebih panjang daripada jarak antara diutusnya Nabi Muhammad hingga hari kiamat. Jelas ini ya. Bahkan hadirnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul itu adalah pertanda kiamat. Bi'sahnya Nabi kita itu alamatus sa'ah. Kenapa? Karena Nabi kita itu adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup Nabi dan Rasul. Berarti artinya kiamat sudah dekat. Makanya kalau ada sinetron judulnya kiamat sudah dekat, itu benar. Bahkan kalau perlu bikin lagi sinetron judulnya kiamat makin dekat. Kalau sudah dekat itu kan masih belum jadi, makin dekat. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan ma'rifat beliau, dengan musyahadah beliau, Nabi itu kalau melihat hujan, mendung, angin, apalagi petir, guntur, itu beliau takutnya luar biasa. Nabi kita itu. Lalu beliau berdoa kan, kalau ada angin kencang beliau berdoa, mudah-mudahan itu ada kebaikan di dalamnya dan jangan jadi keburukan, kan gitu. Nabi kita tuh manusia yang dijamin masuk surga, diampuni dosanya. Kalau ngelihat apalagi hari Jumat, beliau khawatir. Nah, anak-anak kayak Samil nih kadang-kadang malah khawatir dia. Jumat hari kiamat. Takutan ya, apalagi hujannya. Jangan-jangan kiamat. Nah, kita santai aja kan. Masya Allah, beda makom ya dengan Nabi kita. Jadi itu kenapa tadi disebut as-sa'ah begitu. Jadi kata Nabi, fa akhbirni anis sa'ah. Nah, yang dimaksud sa'ah di sini bukan tentang kepastian terjadinya hari kiamat, bukan, tapi tentang kapan datangnya. Gitu. Jadi Nabi bertanya ini dalam konteks kapan terjadinya hari kiamat. Karena tentang terjadi kiamat pasti. Tapi tentang kapan terjadinya, nah Nabi kepo. Kalau bahasa anak sekarang tuh kepo. Kepo itu apa sih? Ingin tahu. K-nya itu knowing, tulisnya knowing. E-nya itu everything. P-nya itu particularly, O-nya itu object. Jadi ingin tahu setiap detail rinci dari satu objek. Nah, itu namanya kepo. Itu santri banin itu harus ngerti. Harus kepo. Anjir itu apa sih artinya? Jangan ikut-ikutan. Karena di viral anjir, ikut ngomong anjir. Lain anjir pasar, anjir muara itu lain. Menurut satu penjelasan, nah itu harus kepo. Anjir itu serapan dari kata anjing. Nah, jadi jangan pakai gampang anjir, anjay. Itu menurut satu penjelasan. Menurut penjelasan yang lain itu ekspresi. Kalau anjay itu ekspresi kekagetan, kekaguman. Meskipun itu ekspresi kekaguman, kekagetan, tetap antum jangan pakai itu, jangan pakai anjir, anjay. Kita punya sendiri syariat. Kalau takjub dengan ciptaan Allah, ucapannya apa? Subhanallah, bukan anjay. Slebeo. Apalagi slebeo. Generasi alalak Fashion Week. Berangas Fashion Week. Santri MDM nanti bikin zebra cross di depan pondok, lalu berlenggak-lenggok. Berangas Fashion Week. Gak usah ya, gak usah. Kalau hendak penjagaan di situ berpintaan aja, gasan pembangunan masjid. Faqala, kemudian Jibril, astagfirullahaladzim, salah ya. Tadi itu Jibril yang bertanya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut qauluhu sallallahu alaihi wasallam itu karena, atau kurang pas nih ya. Harusnya kan Jibril yang bertanya nih, fa akhbirni anis sa'ah. Faqala, kemudian Nabi bersabda, mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya, yakni Nabi kita, anha, tentang hal itu, yakni tentang mata sa'ah, ya, kapan terjadi hari kiamat, bi'a'lama, itu lebih mengetahui minas sa'il daripada yang bertanya.
dibaca bi a'lama karena dia isim ghairu munsharif. Majrur dia karena ada huruf jar, tapi alamatu jarihi fathatun zahiratun. Ya, karena a'lama itu termasuk isim ghairu munsharif. Kenapa masuk isim ghairu munsharif? Karena dia ikut wazan fi'il, yakni af'ala. Nah, gitu santri ya. Nanti Syamil, Habibi, Hafiz, Febri ya? Nah, Jeffrey, nah, harus bisa mengi'rab begitu. Hadzal jawabu yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana la ya'lamu ma tasa'ah. Jawaban Nabi yang mengatakan mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il ini adalah jawaban yang menunjukkan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Bal alimas sa'ata mimma ista'tsarallahu ta'ala bih. Akan tetapi yang mengetahui kapan hari kiamat itu hanyalah monopolinya Allah Ta'ala saja. Jadi yang tahu kapan hari kiamat itu hanya hak Allah. Jadi makanya ulun sebut bahkan malaikat peniup sangkakala, siapa namanya? Israfil pun tidak tahu kapan waktunya. Ini qat'i berdasarkan firman Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah indahu di sisinya, di sisi Allah ilmus sa'ah. Ilmu pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Jepri antum pegang matan matan arba'in ya? Ya. Matannya atau syarahnya? Hah? Matan hadisnya, ya hadis kedua. Oh, jadi banyak ya, berarti nanti kesini terus saja ya kajiannya. Jadi supaya merasakan suasana pondok. Ini ada mahasantri, ada santri. Wa qala ta'ala saqulat fis samawati wal ard. Jadi ketika terjadi hari kiamat, sakulat, beratlah langit dan bumi. La ta'tikum illa baghtatan. Tidaklah datang hari kiamat itu mendatangi kalian illa baghtatan, kecuali hari kiamat itu datang dengan tiba-tiba. Wa qala ta'ala wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariban. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, dan hari kiamat itu qariban, waktunya dekat. Wa man idda'a, siapa yang mengklaim anna umrad dunya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya umur dunia. Jadi anna ya, karena letaknya di tengah. Kalau di depan inna. Jadi meskipun tidak ada hamzah di atas atau di bawah, antum kaidahnya dipahami. Kalau di depan dia inna, hamzahnya di bawah. Kalau di tengah dia anna. Makanya wa manidda'a anna, sesungguhnya umrad dunya, umur dunia ini adalah sab'una alfin. Jim mam mim. Sab'una alfin sanatan. Umur dunia ini adalah sab'un. Berapa sab'un? 70. Alfin 70.000 sanatan tahun. Jadi ada kelompok yang mengklaim umur manusia ini, umur dunia ini, dunia ya bukan manusia, dunia itu 70.000 tahun. Wa annahu baqiya minha, jadi kata mereka tersisa dari yang 70.000 itu salasatun wasittuna alfin. Berapa? Salasatun 3, wasitun 60, berarti 63. Tersisa 63.000 tahun, panjang berarti adalah 70.000, berarti sudah jalan 7.000. Masih sisa berarti 63.000. Ini zamannya Imam Nawawi. Beliau wafat tahun 676 Hijriah. Ya, hampir 1000 tahun yang lalu. Nah, berarti kalau sekarang sisa
62.000 tahun. Fahuwa qaulun batilun. Jadi kata Imam Nawawi, kalau ada orang meyakini begitu, itu adalah ucapan yang batil, ucapan yang keliru. Sok tahu umur dunia itu 70.000 tahun. Kalau sekarang sisa 62.000 tahun. Wah, lawas sekalinya kiamat. Santai. Masih 62.000 tahun. Itu orang yang sok tahu. Nabi kita aja nggak tahu. Nabi kita aja apa? Mas'ulu an habi a'lama minasail. Jadi batil kata Imam Nawawi, hakahu at-Tuhi fi asbabit tanzili an ba'dil munajjimina wa ahlil hisab. Sebagaimana diceritakan oleh at-Tuhi atau at-Tuhi mengenai sebab turunnya, ya, karena ada klaim pada sebagian ahli nujum atau ahli astrologi, ahli perbintangan, bukan ahli astronomi tapi astrologi, wa ahlil hisab. Nah, ahli hisab itu yang ahli astronomi. Wa manidda'a anna umrad dunya sab'atu alafin. Dan siapa yang mengklaim bahwasanya umur dunia itu adalah 7.000 tahun. Maaf, 7 betul. 7.000 tahun. Ya, sab'atu alafin sanatan. 7.000 tahun. Fahadha yusawwifu 'alal ghaib wa la yahillu i'tiqaduhu. Ini adalah orang yang sok tahu apa yang akan terjadi atas perkara yang gaib, dan tidak boleh, tidak halal alias haram i'tiqaduhu, meyakininya. Pagi tadi di santri kan kita sudah bahas tentang bahwa keimanan itu harus dibangun berdasarkan sesuatu yang qat'i. Dalilnya harus baik qat'iyus subut maupun qat'iyud dalalah. Qat'i sumbernya yakni Al-Qur'an dan hadis mutawatir maupun qat'i dalalah penunjukannya. Sementara tidak ada satu dalil pun baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan tentang bahwa umur umat manusia itu 7.000 tahun atau yang tadi 70.000 tahun. Berarti ini qaulun batilun la yahillu i'tiqaduhu, tidak boleh, haram hukumnya meyakininya. Termasuk, ya, kalau ada tulisan beredar di WA atau di YouTube, kan yang 7.000 tahun nih, rasanya kalau nggak salah ya. Bahkan 7.000 itu dari zamannya Nabi Adam alaihi salam. Kalau tahun itu kan ada before SM itu, sebelum Masehi, before age ya. Sebelum Masehi, before age. Nah, kalau kita ini apa? Lawannya before after ya, after. Nah, kita ini after. Dari before sebelum Masehi sampai kiamat katanya 7.000 tahun. Nah, umur umat Islam ini sisa 1.500 tahun katanya. Sekarang sudah 1444 Hijriah. Tambah 13 tahun. Jadi sisa beberapa tahun saja. Itu kata Imam Nawawi adalah qaulun batilun la yahillu i'tiqaduhu, karena itu tidak dibangun berdasarkan dalil yang qat'i. Enggak boleh kita ikut-ikutan meyakininya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa akhbirni an amaratiha. Jadi sebenarnya yang bertanya ini Jibril. Jibril meminta kepada Nabi, akhbirni, kabarkan kepadaku mengenai amaratiha, tanda-tandanya. Jadi kalau nggak tahu kapan waktunya, tandanya barang. Nah, itu kan supaya bisa menyikapinya dengan benar. Wa qala, Nabi lalu bersabda, antalida al-amatu rabbataha. Di antara tandanya itu adalah amah. Amah itu budak perempuan. Lain ummah, bacanya bukan ummah tapi amah. Antalidal amatu, ya, budak perempuan melahirkan rattabaha. Rattabaha yakni sayyidataha. Apa sayyidnya? Pemimpinnya. Anak jadi bos pada kuitan. Anak jadi majikan atas orang tua.
anak jadi pimpinan atas orang tua. Jadi rattabaha, rabbataha itu maksudnya adalah sayyidatahu. Dalam riwayat lain nanti adalah rabbaha. Kalau rabbaha berarti sayyidaha. Jadi kalau sini rabbataha itu yakni sayyidataha. Kalau rabbaha berarti sayyidaha, tuannya. Nah, al-amar wal amaratu bi isbati ta'i wahdhifa wa hadfiha lughatani. Jadi ada dua bahasa, yakni amaru wa amaratu. Nah, yang kedua itu bi isbati ta, dengan menetapkan huruf ta, yakni ta marbutah. Dan yang pertama adalah wa hadfiha, dan yang menghapus taknya yakni amaru. Lughatani, kata Imam Nawawi, itu adalah dua bahasa. Jadi bisa dua bahasa, yakni akhbirni an amaratiha atau bisa akhbirni amariha, gitu ya. Waruya rabbaha, yang tadi antali dal amatu rabbataha, diriwayatkan juga rabbaha. Jadi ada rabbaha, ada rabbataha. Qalal aktsarun, berkata kebanyakan para ulama, hadza ikhbarun an kasratis sarari wa auladihinna. Jadi ini menunjukkan, ini hadza ikhbarun, ini informasi, penghabaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, budak perempuan itu di masa akhir zaman menjelang kiamat, kasrati sarari wa auladihinna, banyak keturunannya, banyak anaknya. Jadi di akhir zaman itu nanti perempuan banyak anak, bahkan nanti perempuannya jauh lebih banyak dibanding laki-laki. Satu laki-laki mengurusi, bukan menikahi, tapi mengurusi 50 perempuan. Itu kan viral kemarin, Ustadz siapa itu? Buya Hashim Ar-Razi. Karena menyimpulkan laki-laki boleh menikahi 50 perempuan di akhir zaman. Padahal hadis itu bukan dalil tentang menunjukkan kebolehan. Kalaupun menikahi 50 perempuan itu hanya menunjukkan kabar. Di akhir zaman ada laki-laki yang menikahi 50 perempuan. Yang namanya kabar itu bukan dalil tentang kebolehan, hanya menginformasikan. Sebagaimana ini nanti di akhir zaman nanti ada banyak anak-anak durhaka kepada orang tuanya. Menurut satu penjelasan dalam kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi. Biar aja nanti kalau situ dibuka menghantam hijab sini. Jadi nanti di akhir zaman, kata Imam Nawawi, perempuan itu punya banyak anak, khususnya budak. Nah, wallahu ta'ala alam, apakah nanti ada kemungkinan ya zaman perbudakan itu akan kembali terjadi? Ada kemungkinan. Sekarang kenapa tidak ada perbudakan? Karena memang tidak ada peperangan secara real. Dan kalaupun ada peperangan, kaum muslimin bukan fatih, tapi maftuh. Bukan yang jadi pemenang, tapi yang dikalahkan. Ya kan? Secara umum kan kaum muslimin dikalahkan. Nah, di akhir zaman umat Islam nanti membebaskan Roma. Roma Itali, bukan biskuit Roma. Saya sudah penakluk Roma, Ustaz. Roma apa? Biskuit Roma. Roma Itali habibie. Jadi Muhammad Al-Fatih itu, Mehmed kedua, setelah dia menaklukkan Konstantinopel yang kemudian dirubah menjadi Istanbul, yang sekarang menjadi Istanbul, itu rupanya dia masih tidak puas, belum puas dengan berhasil menaklukkan Konstantinopel. Kalau kita mungkin sudah puas ya, sudah tua nih, padang istirahat, santailah pensiun. Toh sudah dapat predikat fala ni'mal amir amiruha, sudah predikat sebaik-baik pemimpin karena menaklukkan Konstantinopel. Tapi tidak, Muhammad Al-Fatih itu terus membuka wilayah-wilayah baru, penaklukan-penaklukan baru untuk merealisasi janji Nabi yang kedua. Karena kata Nabi dua,
Madinatul Herakla dan Madinatul Rum. Negaranya Heraklius. Heraklius itu ya Hercules. Kalau antum suka nonton film Hercules yang badannya tinggi, kalau berkelahi menang terus itu ya Heraklius itu, Hercules. Dia memang raja di Bizantium. Yang nanti dia itu pernah datang ke Syam karena wilayah Syam itu masuk wilayah Bizantium ke Palestina dia. Nah, saya itu ada pedagang Arab, karena pedagang Arab itu kan rihlatas syita iwa asayf, datang ke Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, saat itu sudah sampai ke dia kabar tentang Nabi akhir zaman. Kalau nggak salah malah sudah datang tuh surat Nabi. Kan Nabi pernah ngirim surat kepada muluk raja-raja di sekitar Jaziratul Arab. Salah satunya adalah Roma Bizantium. Lalu dia dipanggil Abu Sufyan, nanya, bener nggak di tempat ente ada Nabi, orang yang ngaku Nabi? Bener. Ciri-cirinya gimana? Kata Abu Sufyan begini, ringkasnya. Oh, kalau benar yang kau katakan, kekuasaan dia itu akan sampai ke sini. Jadi Heraklius juga punya firasat ya. Dan benar kan? Di zamannya Umar, Palestina dibuka, dibebaskan. Nah, Muhammad Al-Fatih itu berambisi untuk melakukan Roma. Nah, tapi keburu meninggal dia. Maka kematian Muhammad Al-Fatih atau Mehmed kedua itu menjadi momen. Ya, kalau di kita itu ada istilahnya ayyamullah, hari-harinya Allah. Itu jadi hari-harinya orang-orang Kristen yang ada di barat, Romawi barat. Kalau Romawi barat itu kan Kristennya Kristen Katolik. Kalau Romawi timur di Istanbul itu atau Konstantinopel itu Kristennya Kristen Ortodok. Ya, mereka juga nggak bersatu karena beda i'tiqad. Jadi bayangkan itu ya, luar biasanya. Nah, jadi kembali ke tadi. Jadi Muhammad Al-Fatih itu ingin selain menaklukkan Konstantinopel, dia ingin menaklukkan Roma. Nah, maka para santri ini jangan pikirannya cuma ingin menaklukkan biskuit Roma. Itu terlalu mudah. 10.000 dapat sebungkus. Tapi dicelup ke teh panas langsung loyo. Iyalah, tapi nyaman, Bang. Mikirnya itu bagaimana menjadi penakluk Roma. Nah, ketika Roma ditaklukkan, itu mungkin itu perbudakan akan kembali terjadi. Maka seperti hadis ini kan juga mengisyaratkan itu. Antalidal amatu rabbataha. Fa inna waladaha min sayyidiha bimanzilati sayyidiha. Karena sesungguhnya anaknya yang menjadi tuannya itu bimanzilati sayyidiha, itu menempati kedudukan tuannya. Li'anna malal insani shairun ila waladihi. Karena harta seseorang itu, ya kalau nggak salah penjelasan guru saya itu shairun itu membuat seseorang itu menjadi cinta dunia karena anaknya. Allah ta'ala. Wa qila ma'nahu al-ima'u yalidanna al-muluka. Maknanya adalah bahwa ima, ya jamak dari amah tadi, budak-budak perempuan itu melahirkan muluk para raja. Fatakunu amatan min jumlati ra'iyatihi. Maka jadilah amah tadi yang notabene adalah ibunya itu termasuk sebagai rakyatnya. Jadi anaknya jadi raja. Wa yahtamilu ay yakuna al-ma'na anna shakhsa. Dan ada kemungkinan, yahtamilu itu kemungkinan bahwasanya makna dari hadis ini adalah anna shakhsa, bahwasanya seorang yastaulidul jariyah waladan. Dia itu melahirkan seorang jariyah, ya anak perempuan, waladan sebagai anak, wayabi'uha, lalu dia menjualnya, fayakbarul walad, kemudian anak itu menjadi besar, wayashtari ummuhu, lalu
dia membelinya, ya, ibunya tadi, wahada min asyratis sa'ah, dan ini adalah di antara tanda sebagai tanda akan terjadinya hari kiamat. Ada penjelasan lain kalau dalam kitab Al-Wafi dari Syarah Arba'in. Ini juga ada isyarat, kata beliau, di akhir zaman itu di antara tandanya itu anak-anak durhaka kepada orang tuanya, khususnya ibunya. Jadi anak jadi raja dari orang tuanya. Makanya lah Habibie, Hafiz, siapa nih depan? Yang depan Riza, Syamil, Jepri. Anak itu kan kalau orang tua minta itu kadang-kadang berat untuk menolak. Tukarakan HP bah, mau abahnya nukarakan. Tukaran HP mak, mau. Sampai akhirnya itu tukarakan sepeda motor, mau. Padahal kuitannya berhutang di bank pulang, kena riba pulang. Jadi anak menyeret orang tuanya ke dalam kemaksiatan. Jadi anak jadi raja. Hari ini sudah terjadi. Sekalinya imbah isi HP, si anak kadang mengaruan, belajar kadang mengaruan, disuruh kuitan kadang maasi. Nah ini kan jadi menyakiti diri sendiri. Sudah isi sepeda motor, berjalan terus, lalu ke kawanan, bulik tengah malam, dan seterusnya dan seterusnya. Kena tilang polisi, kena razia, kuitannya pulang di telepon. Nah ini mengalihi. Makanya santri ya usahakan lah ya, jangan selama di pondok ini ya kalau bisa tuh jangan naik sepeda motor, kecuali untuk keperluan-keperluan yang mendesak, untuk keperluan pondok kah atau apa, minjam sepeda motornya Habibie misalnya, lain punya Habibie, abahnya Habibie, ya. Kecuali terpaksa mendesak, dan sebaiknya izin ustadz. Kalau tidak izin nggak boleh. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa antara. Nah yang kedua tanda hari kiamat itu wa antara, engkau saksikan al-hufatal aurata, orang yang hufah. Hufah itu maknanya adalah, nah, di sini ada penjelasannya. Nah, al-hufah yakni bidhamil ha, jam'u hafin wa huwa man la na'la birijlihi. Nah, hufah itu orang yang kada beisi sandal, telanjang kaki, itu hufah. Jadi engkau saksikan al-hufata, orang yang mana tadi? Telanjang kaki, al-aurata. Nah, aurata itu telanjang dada. Aurata bidhammi awalihi, jadi au bacanya, ainnya didomahkan, wa jam'u arin, dia itu jamak dari arin, aurat ya, wa huwa malla syai'a ala jasadih, yaitu orang yang tidak punya apapun, tidak punya sesuatu untuk tubuhnya. Wal muradu bihi huna man laisa alaihi siyabu asyrafin nas, jadi orang yang enggak punya pakaian maksudnya. Jadi sudahlah telanjang kaki, kemudian juga tidak punya pakaian. Dalam penjelasan lain itu tidak, maksudnya tidak punya baju. Siap itu kan baju, artinya dia telanjang dada. Nanti engkau akan saksikan, kata Nabi, orang yang telanjang kaki, telanjang dada, al-alata. Nah, al-alata itu bi fathil ham mukhaffafa ay al-fuqara, yakni orang miskin. Jadi sudahlah telanjang kaki, telanjang dada, miskin pula, nggak punya apa-apa. Ini luar biasa dah manusia. Ya. Ri'a asyai, ya, yakni bi kasri ra, bacanya ri, wal mat, wa yajuzu dhammuha, boleh dibaca ru'aa, wa jam'u ra'in. Nah, jamak dari ra'in, al-imamu ra'in, yakni penggembala, wa yajma'u aidan ala ri'atin kaqada'in wa ala. Nah, jadi sya yakni al-ghanam, yakni penggembala kambing. Ri'a asyai, sya itu adalah jamak, maknanya adalah ghanam, jamak dari syah. Syatun, kalau satu kambing syatun, jamaknya adalah sya'u, atau karena di sini mudhaf ilaih menjadi dibaca syai.
Ya, artinya gonam, kambing. Jadi ada orang-orang miskin yang telanjang kaki, telanjang dada, miskin, kerjaannya menggembalakan kambing, yatatawaluna fil bunyan. Mereka itu berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Yatatawalun itu dari kata tola. Tola yatulu taulan, artinya panjang, tinggi. Kalau ada orang tinggi ya tulan. Nah lalu dijelaskan kata Imam Nawawi, al-alatu humul fuqara. Allah itu adalah orang yang fakir, orang miskin. Dalam mazhab Syafi'i kalau disebut fakir itu berarti lebih miskin daripada orang miskin. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, kenapa fuqara itu didahulukan daripada orang masakin? Karena orang fakir itu lebih miskin daripada orang miskin. Dr. Muhammad Zuhaili memberikan ilustrasi. Kalau orang itu perlunya 10, adanya cuma 3, itu fakir. Tapi kalau orang itu hajatnya 10, adanya 7, kurangnya 3, itu berarti miskin. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab lain, saya ingat al-fakir itu mazhab Hambali, dan itu pula yang diambil oleh Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al-Amwal fi Daulatil Khilafah. Miskin itu lebih miskin daripada orang fakir. Gitu. Ada dalilnya di sana, tapi ana lupa. Dan itu sama dengan pendapat dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Saya baca dalam kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah. Ini santri yang ini ya, ini untuk mahasantri. Jadi bahasanya agak tinggi sedikit. Lalu merujuk kitab-kitab. Nah, tapi antum nanti insya Allah paham dan harus paham. Harus begitu makomnya. Ya Habibi ya. Syamil. Kopiahnya sudah kopiah Azhari. Insyaallah lah sampai ke Mesir ya, Al-Azhar. Aminnya mana aminnya? Apa Habibi? Oh aminnya lagi nelpon. Oh, si Amin. Ada santri namanya Amin. Nelpon mamanya lah. Karena abahnya sudah meninggal. Amin itu abahnya sudah meninggal. Tapi sudah hilang status anak yatimnya karena sudah balik. Anak yatim itu kalau belum balik. Jangan umur 50 tahun, saya ini anak yatim. Anak yatim terus. Sudah 50 tahun. Jadi tadi, alatu humul fuqara. Jadi Allah itu adalah orang-orang fakir. Wal ailu al-faqir. Al-al itu orang yang fakir, orang yang berhajat. Wal ailatu al-faqru. Jadi ilah itu adalah al-faqru, kemiskinan. Alar rajulu ya'ilu ilatan ay iftaqara. Jadi kalau disebut alar rajul artinya laki-laki yang berhajat, memerlukan. Wari'a'u bikasrir ra, ya bacanya ri'a, wal mat yakni ainnya dipanjangkan, wa yuqalu fihi ru'atun bidhammir ra, jadi bisa juga dibaca ru'atun dengan mendomahkan huruf ra. Ziyadatu ta'in dengan tambahan ta marbutah di ujungnya bila madin tanpa dengan adanya mat. Ma'nahu anna ahlal badiyah. Makna ri'ah asya'i itu adalah kalau di sini disebutkan ahlul badiyah. Ahlu itu penduduk, badiyah itu dusun, orang pedalaman. Ini ada hadis kan ya tentang tidak bolehnya menjual beli orang hadir, orang kota dengan ahlu badin, orang kampung yang tidak tahu si'ru, harga pasar. Jadi ahlul badiyah wa asbahuhum, dan yang serupa dengan mereka min ahlil hajah, dari orang-orang yang perlu hajat. Al-faqah, yang fakir. Ya tarakuna fil bunyan, yang mereka itu meninggikan bangunan, wa tubsatu lahumud dunya, dan dunia dilapangkan pada mereka, hatta yatabahu fil bunyan, hingga mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Jadi ada orang miskin mendadak sugih. Istilahnya orang kaya baru kaya, asalnya miskin, telanjang kaki, telanjang dada, kerjaannya menggembala kambing. Tiba-tiba
dunia itu dibentangkan untuk mereka. Jadi wa tubsatu lahumud dunya, dibentangkan dunia. Kan di Quran disebut Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Yabsut artinya melapangkan. Nyaman duit tenah, ngalir terus. Bisnis apa aja sukses. Nah, itu Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Allah melapangkan rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, ini tiba-tiba kaya. Padahal orang miskin tadi, penggembala kambing. Makanya di sini Ustadz Zulkifli Muhammad Ali mengatakan itu adalah orang Arab, orang Mekah Madinah. Kenapa? Karena dulu orang Mekah Madinah itu orang yang miskin, telanjang kaki, tidak berbaju, penggembala kambing. Sampai sekarang memang orang Arab itu, Arab Baduy itu penggembala kambing. Dan orang Arab, jadi kalau antum jalan dari Mekah Madinah itu kiri kanan itu biasanya kambing berkeliaran. Jadi kambing itu ya berkeliaran di padang, bukan padang rumput, padang Sahara. Kan bebatuannya jadi kiri kanan. Kalau di Turki itu masih enak, kiri kanan pepohonan bagus, ada zaitun, ada apa? Bunga matahari, ada pohon-pohon yang lain, pinus segala macam. Tapi kalau di Mekah Madinah kiri kanan itu bebatuan aja. Batu-batu besar, pasir segala macam. Nah, tapi kambing itu hidup aja di sana dan kan habis-habis. Tidak pernah habis kambing di sana. Jadi sampai sekarang bangsa Arab itu masih penggembala kambing. Tapi sejak ditemukan oil, ya, ditemukan an-nabtu, minyak, tiba-tiba bangsa Arab itu menjadi bangsa petrodolar istilahnya. Jadi bangsa kaya. Uni Emirat itu negara kaya. Nah, lalu mereka berlomba-lomba membuat gedung-gedung bertingkat. Kalau di Madinah itu nggak boleh. Gedung itu lebih tinggi daripada menara Masjid Nabawi. Nah, itu karena ikram kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di Mekah itu, Masya Allah, yang pernah ke Mekah, gedung itu ya, tinggi-tinggi. Jadi ada teman saya cerita yang Zam-Zam Tower itu, kan yang gambar jam itu, ya, Ustadz siapa namanya itu cerita. Beliau di sana 6 tahun. Untuk membawa jarum jamnya itu aja, yang kelihatannya kecil itu harus beberapa mobil gandeng yang panjang. Terus untuk memasangnya itu, kalau orang berabah di jarumnya itu beberapa orang cukup gitu. Kalau dari jauh kan kelihatan kecil ya. Jam tower itu kan jarum jamnya itu kelihatan kecil, padahal itu besar. Kenapa kok kelihatan kecil? Karena saking tingginya si gedung itu. Nah, itu kalau di Mekah nggak ada aturan berapa maksimal hotel boleh tinggi. Kalau di Madinah ada aturan, tapi kalau di Mekah setinggi-tingginya. Nah, itu kenyataan sekarang, termasuk Pangeran Saudi, yakni Muhammad bin Salman sekarang itu sedang membuat proyek besar, yaitu membuat menara di daerah apa namanya tempat kita di Jeddah, ya Jeddah. Nah, itu membangun menara yang tingginya 1,2 km ke atas, 1,2 km. Insya Allah. Fir'aun aja kalah. Fir'aun itu kan bikin piramid karena mau ngelihat Tuhannya Musa. Dia bikin piramid, lihat ke atas puncak, mana tuh Tuhannya Musa? Nggak ada tuh, nggak kelihatan. Dia ingin mengatakan ana rabbukumul a'la. Yang Tuhan tuh ya saya gitu. Kata Fir'aun. Para jam 6 sudah. Selesai nggak ya? Wa qauluhu. Kemudian sabda Nabi, falu bisa maliyan. Kalau kemudian diam untuk waktu yang cukup lama, malian, wa huwa bi fathisa, dibaca lubisa. Ala annahu lil ghaib, karena dia digaibkan. Ini majhul dia, dibaca lubisa, terdiam. Waqila falabistu, dalam riwayat lain dikatakan labistu, lalu saya diam, biziyaditi ta al mutakallimi, dengan penambahan tak mutakallim, yakni labistu, tu ana, dhamir muttasil, ya, dhamir muttasil. Wakilahuma sahihun,
Keduanya itu kata Imam Nawawi sahih, benar. Wa maliyan bitasdidil ya, maliyan dengan mentasdidkan huruf ya, maknahu waqtan tawilan. Maknanya itu adalah waktu yang lama. Wa fi riwayati Abi Dawuda wa Tirmidzi annahu qala, dan dalam riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi beliau berkata ba'da salasati ayyamin. Jadi yang disebut maliyan itu adalah waqtan tawilan. Nah, waqtan tawilan itu berapa? Setelah 3 hari. 3 hari itu. Jadi falu bisa malian. Jadi Umar bin Khattab ya, ini ucapan Umar bin Khattab. Kemudian atau dalam riwayat lain falabistu, saya diam selama 3 hari. Wa fi syarhi tanbih lil Baghawi, dalam syarah kitab At-Tanbih karangan Imam Al-Baghawi. Imam Baghawi ini ahli hadis juga ahli tafsir. Anak ada kitabnya kemarin waktu Syawal umrah itu nukar 20 real. Jadi kalau kau mau Masjid Haram itu sebelum subuh jam 4 misalkan kita ke masjid itu ramai orang jualan sudah jam 4 subuh. Nah, di antaranya jualan kitab, jualan Quran kitab. Kalau Quran biasanya wakaf gitu, wakaf untuk masjid. Nah, atau Quran, tafsir, macam-macam tafsir. Nah, di antaranya kemarin beli tafsir Al-Baghawi. Itu ada di Rumah Mudir. Murah aja 20 real. 20 real itu berarti sekitar 80.000. Annahu qala ba'da salasatin fa aksar. Jadi yang disebut dengan maliyan itu kata Imam Al-Baghawi dalam syarah tanbihnya. Syarah tanbih itu berarti tanbih kan di awal sudah disebut, itu dihafal oleh Imam Nawawi. Itu yakni 3 hari atau lebih, itu disebut maliyan. Wa zahiru hadza annahu ba'da salasi layalin. Yang jelas kata Imam Nawawi itu maksudnya adalah setelah 3 malam. Wa fi zahiri hadza mukhalifu liqaulihi Abi Hurairah fi hadisihi. Tapi ini menyelisihi ucapannya Abu Hurairah dalam hadis yang lain. Jadi dalam hadis itu di sini sebutkan summa adbarar rajul. Kemudian laki-laki itu membelakangi, laki-laki di sini maksudnya Jibril. Faqala Rasulullah SAW raddu 'alar rajul. Lalu kata Nabi mengatakan kepada para sahabat, berbaliklah ya di hadapan laki-laki ini. Jadi asalnya kan Jibril datang menemui Nabi, lalu bersampuk batis. Setelah itu Jibril dalam riwayat Abu Hurairah menghadap ke para sahabat. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabat, berbaliklah membelakangi laki-laki ini, yakni membelakangi Jibril. Apa yang terjadi? Fa akhadhu yaruddunahu. Kemudian para sahabat itu membelakangi Jibril, falam yarau syai'an. Nah, setelah membelakangi Jibril, tiba-tiba begitu berbalik Jibril sudah enggak ada. Jadi itu untuk membantah tadi loh, bahwa falabistu itu bukan 3 hari 3 malam, bukan itu gitu kata Imam Nawawi, tapi itu sebentar saja. Memang kalau nanti kita belajar fikih ya, i'tikaf, apa makna i'tikaf? Yakni al-labsu fil masjid biniyati taqarrub ila Allah, kurang lebih begitu. Jadi i'tikaf itu kalau dalam mazhab Syafi'i al-labsu fil masjid, sekedar duduk sesaat yang secara uruf teranggap duduk itu sudah i'tikaf dalam mazhab Syafi'i. Meskipun cuma 5 menit, 10 menit, secara uruf sudah dianggap duduk, itu sudah i'tikaf. Kalau mazhab lain ada yang mengatakan i'tikaf itu harus sehari semalam. Nah, paling nyaman dalam mazhab Syafi'i 5 menit pun sudah terhitung i'tikaf. Makanya kalau antum masuk masjid, sholat zuhur misalkan qobliyah, kemudian zuhur, ba'diyah, niatkan itu i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatulillahi ta'ala, jadi yang sudah i'tikaf. Jadi pahala sholat dapat, pahala i'tikaf dapat. Itu kalau ikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi maksudnya apa Ustaz? Labsu itu maknanya sebentar gitu loh, enggak harus 3 hari 3 malam berdasarkan hadis ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjelaskan hadza Jibrilu, tadi itu adalah Jibril. Baik, kita percepat sedikit. Fayumkinul jam'u bainahum bi anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu
lam yahdur. Jadi ada kemungkinan, ini kata Imam Nawawi, Umar itu sebenarnya tidak hadir ketika itu. Ketika Jibril datang, Umar itu tidak hadir. Qaulun Nabi sallallahu fil hal. Lalu Nabi itu menceritakan di waktu yang lain. Lalu Umar menceritakan apa yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, dan jeda waktunya itu antara kejadian dengan Nabi menceritakan ke Umar itu 3 hari atau 3 malam. Balkana qad qama minal majlis fa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadirin fil hal. Jadi Nabi SAW itu menjelaskannya kepada yang hadir di majelis. Wa akhbara Umaru ba'da 3. Nah, lalu Umar menceritakannya setelah 3 hari. Itu maksudnya. Jadi kemungkinan lain itu Umar hadir tapi kemudian dia menceritakannya setelah 3 hari. Idh lam yakun hadiran inda ikhbaril baqin. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam hadza Jibrilu, ini adalah Jibril atakum, dia mendatangi kalian, yu'allimukum amra dinikum. Jibril itu mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Fihi dalilun ala annal imana wal islama wal ihsana tusamma kulluha dinan. Jadi hadis ini menjadi dalil bahwasanya iman, Islam dan ihsan itu semuanya dinamakan sebagai agama. Jadi agama kita, agama Islam itu kalau mau dibagi berdasarkan hadis ini itu ada 3. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Itu bagian dari agama kita. Jadi kenapa? Tusamma kulluha dinan. Judul bab ini adalah apa judulnya? Di kitab ini judulnya panjang banget. Apa tuh judulnya? Nah, lain. Apa? Umuruddin, perkara-perkara agama. Jadi iman, Islam, ihsan itu agama, urusan agama. Wa fil hadis dalilun, wa fil hadisi dalilun ala annal imana bil qadari wajibun. Dalam hadis ini menjadi dalil bahwasanya iman kepada al-qadar itu hukumnya wajib. Wa ala tarkil khawdi fil umuri wa ala wujubir ridha bil qada'i. Nah, terakhir sampai situ aja ya. Nanti kita lanjut. Jadi dalam hadis ini kata Imam Nawawi menjadi dalil bahwasanya beriman kepada al-qadar itu hukumnya wajib. Tapi antum perhatikan redaksi Imam Nawawi. Ini penting. Imam Nawawi sebutkan iman terhadap al-qadar. Bukan tentang al-qada wal qadar. Lihat. Karena redaksi hadisnya apa? Ketika Jibril berkata akhbirni anil iman. Lalu Nabi menyatakan antuk mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari. Lihat, hadisnya wal qadari, lain wal qada wal qadari. Lalu Nabi mengatakan wa khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kan gitu. Hi-nya itu kembali kepada al qadar. Jadi Imam Nawawi mengatakan wajib mengimani di sini konteksnya al qadar. Tidak redaksinya bukan al-qada wal qadar. Kenapa? Al-Alama Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam Saksiyah Saktu menjelaskan, karena nanti bahasan al-qada wal qadar itu bahasan nanti kemudian, bukan bahasan yang muncul di zaman Nabi. Jadi al-qada wal qadar sebagai ismun wa musamman yang dibahas oleh kalangan firqah, ya, kelompok-kelompok Islam itu baru abad ketiga, akhir abad setelah berlalunya abad pertama. Setelah berlalunya abad pertama. Di zaman Nabi itu tidak ditemukan al-qada wal qadar sebagai satu rangkaian kata itu secara khusus, nggak ada. Antum cek saja di Quran, yang hafal Quran. Ketemu nggak kata al-qada wal qadar? Nggak ada. Hadis Nabi juga nggak ada. Kalaupun ada itu riwayat yang lemah kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Yang ada itu qada dalam satu bahasan, dalam satu dalil, entah Quran itu hadis, atau al-qadar dalam satu bahasan, entah Quran atau hadis. Termasuk hadis ini. Hadis ini menyebutkan al-qadar wal qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Bukan al-qada wal qadar.
Nah, terkait tentang al-qadar yang dimaksud dengan hadis ini, sebagaimana penjelasan Imam Nawawi yang sudah kita bahas kemarin, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu juga menjelaskan maknanya adalah ilmullah. Di saksi satu jelas disebut. Al-qadar di sini maknanya adalah ilmullah. Kemarin kan sudah kita bahas ya, ilmullah yang ada di Lauhul Mahfuz segala macam itu. Ada 4 tuh. Yang maknanya apa? Bahwa Allah itu mengetahui segala peristiwa, segala kejadian sebelum peristiwanya itu benar-benar terjadi. Itu sudah dalam pengetahuan Allah. Dan pengetahuan Allah itu baik mujmal maupun tafsili, baik global maupun rinciannya. Itu keyakinan kita, keyakinan i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kalangan qadariyah nanti mereka menolak qadar. Kalau qadariyah, lalu ada kelompok yang meyakini qadar tapi hanya perkara-perkara yang mujmal, global, tidak terhadap perkara yang rinci, yang tafsili. Nah, ada yang memahami begitu. Adapun kita ringkasnya, yang sahih insya Allah adalah Allah itu mengetahui baik yang global maupun yang rinci. Antum hadir di majelis ini, Habibi duduk di sebelah sana, Jepri di sebelah sana, ya Banat sebelah sini. Tadi itu ada angin menerpa. Detail kan itu, rinci kan? Kita selesai nanti jam berapa? Kita belum tahu nih selesai jam berapa. Allah sudah tahu. Nanti antum pulang di jalan apa yang terjadi? Kemarin kayak Ustazah Mita ya, yang di Al-Qudwah. Maita, ini Mita, sana Maita. Pulang ternyata kena musibah. Saya nggak tahu, yang bersangkutan juga nggak tahu. Tapi semua sudah dalam pengetahuan Allah. Di koordinat berapa, di jam, menit, dan detik berapa, Allah sudah tahu. Nah, itu makna dari al-qadar, yakni ilmullah. Itu wajib kita meyakininya. Karena pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Nah, tapi di sini kalau kalimat ini Syekh Taqiyuddin nanti sebenarnya sama kalau dalam konteks al-qadar ya. Wa ala tarkil khawdi fil umur, dan menjauhi perbincangan, ya banyak perbincangan mengenai perkara al-qadar ini. Jadi kalau menurut para ulama jangan terlalu banyak membicarakan al-qadar dalam konteks ini. Tapi kalau al-qadar dalam konteks al-qada wal qadar itu hal yang lain. Itu nanti kata Syekh Taqiyuddin itu masalah yang mahsus, yang bisa diindra. Bahwa ternyata perbuatan manusia itu ada yang dikuasai dia, ada yang menguasai dia. Itu perkara yang mahsus. Jadi pembicaraan itu kalau mau dibikin khaut pun nggak ada masalah, nggak ada larangan itu. Di saksi satu di sini. Wa ala wujubir ridha bil qada. Nah, itu yang paling penting adalah ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun ketetapan Allah itu baik yang menurut kita khair maupun menurut kita syar. Kalau ketetapan Allah itu pasti baik. Hari ini panas, mungkin hendak hujan. Ketetapan Allah itu baik. Ketetapan Allah juga panas, tiba-tiba hujan. Sudah diprediksi oleh BMKG. Hari ini panas, suhu 35 derajat. Tiba-tiba hujan, lalu dingin. Itu hak prerogatifnya Allah. Nggak boleh kita mencela. Saya kemarin ceramah begitu di Klayan di hadapan ibu-ibu. Pulang ceramah hujan. Ya Allah, diuji ucapan saya. Ya nggak apa-apa. Asal yang penting kita anggap itu baik. Singgahlah saya di musola, namanya musola Syamsul Huda. Kebetulan sudah lama nggak ngisi ceramah di musola itu. 3 tahunan sejak COVID. Karena dekat Poltabes mungkin, jadi berat, susah. Sampai sekarang majelisnya. Tapi ada di situ ketua musolanya itu wakaf terus ke MDM. Setiap bulan 1 juta rutin. Bahkan bisa seminggu sekali 1 juta. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, sehatkan badan beliau. Dan seluruh muhsinin muhsinat di Ma'had Darul Ma'arif. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Off.
yang